Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya, dan selalu semangat dimanapun berada. Hari ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis kenampakan alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Kenampakan alam. Pengertian dari kenampakan alam yaitu penampakan alam adalah segala sesuatu di permukaan bumi yang terbentuk karena proses alam dan bukan karena aktivitas manusia. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu kenampakan alam daratan, gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Jenis-jenis gunung yaitu 1. Gunung aktif. Gunung aktif gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik. Sedangkan gunung tidak aktif yaitu gunung yang tidak melakukan aktivitas vulkanik. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Manfaatnya yaitu tempat penyimpanan cadangan air, sarana rekreasi alam, sumber barang tambang, material letusan gunung api dapat menyuburkan tanah. 2. Bukit dan perbukitan. Bukit adalah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih dari wilayah sekitarnya dengan ketinggian 200-300 meter di atas permukaan laut. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Manfaatnya yaitu penambangan batu kapur, objek wisata, daerah resapan air, usaha perkebunan bunga, dan sarana olahraga. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Manfaat dataran tinggi yaitu sebagai lahan pertanian sayuran, misalnya wortel, brokoli, kubis, dan buah-buahan. Kemudian lahan perkebunan, lahan peternakan, tempat peristirahatan, dan tempat rekreasi atau objek wisata, serta kegiatan olahraga para layang. Dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang luas dan memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Manfaat dataran rendah yaitu sebagai lahan pertanian, yaitu padi, jagung, kacang panjang, dan timun. Lahan perkebunan misalnya tebu, karet, dan kelapa sawit. Lahan peternakan unggas, mamalia, dan ikan. Area perindustrian misalnya pabrik dan perkantoran. Area pemukiman penduduk, pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Delta. Delta adalah wilayah daratan yang terbentuk dari proses pengendapan sungai dan muara sungai. Manfaatnya yaitu tempat rekreasi dan objek wisata, tempat pelestarian ikan, dan sumber mata air. Lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan yang terbentuk melalui proses geologis dalam waktu ratusan sampai ribuan tahun. Manfaat lembah yaitu dimanfaatkan sebagai objek wisata, lahan pertanian, area pemukiman penduduk. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Manfaat dari pantai yaitu digunakan sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, pemukiman nelayan, pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut,
pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut. Selain kenampakan alam daratan, ada pula kenampakan alam perairan. Yang pertama yaitu danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Manfaat dari danau yaitu sebagai lahan untuk budidaya ikan, sarana olahraga dayung dan kano, tempat rekreasi atau wisata, dan sarana pengairan sawah. Rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air dan kedalamannya tidak sedalam danau atau sungai. Manfaat dari rawa ini adalah tempat mencari ikan, tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai. 3 yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Manfaat dari sungai yaitu sumber irigasi atau pengairan lahan pertanian, peternakan ikan berupa tambak, olahraga air, transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air. Laut. Laut adalah kumpulan air yang sangat luas yang memisahkan daratan atau pulau atau benua. Manfaatnya yaitu tempat nelayan mencari ikan, tambak udang, dan tambak garang, sumber makanan laut, sarana olahraga air, sarana transportasi antar pulau dan antar negara. Kenampakan buatan. Yang pertama adalah bendungan atau waduk, yaitu kenampakan yang dibuat dengan membendung aliran sungai. 2 yaitu kawasan industri, yaitu area yang terdapat banyak pabrik untuk melaksanakan kegiatan industri. Kenampakan buatan selanjutnya yaitu pemukiman, yaitu tempat bermukim penduduk untuk berbagai kegiatan. Kenampakan buatan perkebunan yaitu lahan yang ditanami tanaman produktif. Sarana transportasi merupakan sarana yang mendukung mobilitas penduduk. Dan kebun binatang yaitu digunakan untuk melestarikan hewan dan perkembangbiakan hewan. Ada beberapa dampak dari aktivitas penduduk terhadap perubahan kenampakan alam. Yang pertama yaitu lahan rusak. Lahan bekas penambangan mengalami degradasi atau penurunan fungsi lahan. Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena emisi gas buang kendaraan dan asap pabrik. Pencemaran tanah. Tanah tercemar oleh penggunaan pupuk kimia berlebihan, pengendapan pestisida, penguburan sampah organik, dan pembuangan limbah dalam tanah. Pencemaran air. Air tercemar karena pemanfaatan lingkungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya penggunaan pakan ikan kimia pada perikanan secara berlebihan dapat merusak ekosistem. Rusaknya ekosistem laut. Aktivitas penambangan minyak bumi juga berpotensi mencemari laut jika terjadi kebocoran minyak. Penggunaan pukat harimau saat menangkap ikan dapat merusak ekosistem laut. Tanah longsor. Tanah longsor disebabkan pengolahan tanah miring yang tidak tepat. Demikian penjelasan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.